Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyadhatul Muna dengan nomor induk mahasiswa 1907030007. Di sini saya akan menyelesaikan tugas MK Biolaut yang diampu oleh Bapak Ilham Zulfahmi MSI, yaitu mengenai salinitas. Salinitas adalah jumlah kadar garam yang terlarut dalam 1 liter air. Biasanya disatukan dengan satuan per mil. Adapun faktor yang mempengaruhi salinitas adalah penguapan, curah hujan, dan juga aliran air sungai. Soal yang pertama, yaitu apakah air di kutub utara itu asin atau tawar? Menurut pendapat saya, air atau es di kutub utara itu adalah tawar, sehingga dikatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi salinitas air laut adalah mencairnya es di kutub, di mana es di kutub itu adalah air tawar. Soal yang kedua, jika air tawar bertemu dengan air laut, air apa yang berada di lapisan atas? Nah, air tawar dan air laut itu bertemu tepatnya di muara atau estuari. Adapun letak titik temu dan tingkat pencampuran air tawar dan air laut ini bervariasi tergantung pada kekuatan pasang surut dan besar kecilnya debit sungai. Berdasarkan kekuatan relatif antara pasang surut dan debit sungai, sirkulasi estuari dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah estuari sudut asing. Estuari jenis ini terjadi ketika pasang surut rendah dan debit sungai besar, di mana pada saat air tawar bertemu dengan air asin, maka salinitas air di lapisan bawah sama dengan salinitas air laut atau air asin, sedangkan di lapisan atas merupakan air tawar. Nah, titik sudut asin ini bisa berubah, bisa mengalir ke hulu pada saat pasang dan ke hilir pada saat surut. Yang kedua adalah estuari tercampur sebagian. Estuari yang tercampur sebagian berkembang pada saat pasang surut yang moderat. Di sini air tawar bertemu dengan air asin yang proporsinya itu lebih tinggi, sehingga komposisi aliran air asin ke darat itu lebih kuat dibandingkan dengan estuari sudut asin tadi. Nah, apabila terjadi pasang surut yang besar, maka pencampuran antara air asin dan air tawar itu semakin baik. Yang ketiga adalah estuari tercampur sempurna. Pada estuari yang dangkal dan besar, di sini pasang surut air laut itu tinggi dan arus pasang surut pun kuat dibandingkan dengan aliran sungai, sehingga kolom air dan air asin atau air laut itu akan bercampur secara keseluruhan dan sempurna. Apabila pasang surut besar dan debit sungai kecil, maka pencampuran akan terjadi lebih baik lagi. Nah, di sini tidak ada lagi batas antara air tawar dan air asin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.